Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan dan juga karunia-Nya. Dan di antara kenikmatan yang kita rasakan pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk dapat bergabung kembali di live session ANB Academy, insya Allah untuk membahas berkaitan dengan mata kuliah fikih muamalah, dan insya Allah akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustadz Aminur Rubaid Hafidhullah Ta'ala. Kemudian salat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir kiamat nanti, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah teman-teman semua, teman-teman sekalian, ANB Academy, kita dapat berjumpa lagi di malam hari ini. Dan khusus malam hari ini, karena ini pekan terakhir ya, atau pekan tenang sebenarnya, kita manfaatkan waktu kita untuk sesi tanya jawab, karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, terutama pertanyaan berkaitan dengan fikih muamalah. Semoga di kesempatan malam hari ini dapat terjawab semua. Dan pertanyaan sebenarnya nanti tidak terlalu banyak yang sudah masuk di kami, yaitu sekitar 8 pertanyaan yang sudah masuk baik dari semester 1, 2 maupun 3. Oleh karenanya nanti kami juga membuka sesi tanya jawab secara langsung. Nanti silahkan bisa raise hand bagi yang ada pertanyaan, dan insya Allah di sesi yang belakangan nanti kan kita akan berikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya secara langsung. Dan mungkin ketentuannya nanti selain uh, permasalahan waris ya, mungkin selain permasalahan waris insya Allah bisa diterima, asalkan tidak yang terlalu berat. Kalau terlalu berat mungkin nanti ada waktunya tersendiri mungkin insya Allah. Baik, izin kami sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Amin. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, Masnya Dino Insya Allah. dalam kondisi sehat walafiat. Insya Allah juga sehat Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai sesi session ini. Dan sebelum dimulai, izinkan kami mengingatkan diri kami pribadi dan juga kepada teman-teman sekalian. Untuk yang pertama, mari senantiasa kita menghadirkan niat kita dan memperbaiki niat kita. Niatkan untuk kita mencari ridha Allah dan juga menghilangkan kejahilan untuk dari diri kita dan dari diri orang lain, dan dengan niat menuntut ilmu yang lainnya. Dan jangan lupa untuk bisa mencatat juga atau menyiapkan catatannya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan yang diterima. Baik, langsung kami bacakan Ustaz untuk pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Baik, siap. Pertanyaan. Baik, sudah siap ya Ustaz Amin? Bismillah. Baik, pertanyaan pertama Ustaz dari teman-teman semester 1. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di daerah Kalimantan sering dijumpai saat kita membeli makanan misalnya, maka penjual akan bilang atau berkata, dijual pak lah. Lalu biasanya pembeli akan bilang ditukar seadanya. Apakah hal seperti ini memang yang diajarkan Rasulullah, dan kenapa di daerah lain jarang saya temui hal yang demikian? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Jazakumullah khairan, kita haturkan kepada para peserta ANB Academy yang selalu menjaga komitmennya untuk belajar, termasuk mengikuti live session di kesempatan malam ini untuk materi fikih muamalah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dari apa yang kita pelajari. Dari pertanyaan yang pertama, berdasarkan studi kasus yang disampaikan oleh penanya, di Kalimantan ketika seseorang menjual dan ketika orang bertransaksi, di situ ada ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Kalau tadi dikatakan dijual pak lah, nah, kemudian ditukar seadanya. Ini pakai bahasa semu Banjar ya.
pada prinsipnya yang seperti ini hakikatnya adalah ijab qabul dalam jual beli. Dan seperti yang pernah kita bahas bahwa dalam mazhab Syafi'iyah, ijab qabul dalam akad jual beli itu hukumnya wajib. Artinya harus ada ijab qabul. Jika sebuah transaksi tanpa ijab qabul dalam mazhab Syafi'iyah statusnya transaksi yang bermasalah. Oleh karena itu mungkin ketika mereka melakukan seperti itu bagian dari upaya untuk melakukan ijab qabul. Nah, sementara pendapat jumhur ulama bahkan juga termasuk pendapat banyak dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan tidak harus ada ijab qabul. Sehingga tidak harus ada pernyataan tadi, dijual Pak lah. Ya, ditukar seadanya atau kalimat yang semisal. Ini saya jual, baik saya beli. Tidak harus ada demikian. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan insya Allah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur. Karena itu kalau Anda tidak menjumpai di pulau yang lain, baik Jawa, Bali, dan sekitarnya, bahkan termasuk yang ada di Timur Tengah ketika kita transaksi, nggak ada seperti itu. Karena bukan syarat dalam jual beli harus ada ijab qabul. Ini yang disebut dengan jual beli mu'athah. Wallahu a'lam. Bisa jazakallah khairan atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari teman-teman semester 2, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika kita membeli makanan via online seperti lewat GoFood, Shopee Food dan yang lainnya, dan ternyata saat makanan sampai terdapat kesalahan dari pihak restoran di mana pesanan keliru tetapi harga menu itu lebih mahal dari menu yang kita beli. Sementara jika ingin mengembalikan uang atau meminta kehalalan, restoran sulit untuk dihubungi. Apakah makanan tersebut tetap halal kita makan? Atau apa yang harus kita lakukan Ustaz? Mohon arahnya, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Ini apa ya? Rumit juga. Pertama, karena ini lebih mahal, berarti sebenarnya Anda tidak boleh mengkonsumsi makanan itu. Sebab pesanan Anda tidak demikian. Dan itu kesalahan ada di pihak restoran. Walaupun kita mungkin bisa memastikan pasti restoran akan biasa atau tidak mempermasalahkan kalaupun itu dimakan. Namun kita tidak bisa memastikan. Oleh karena itu sebisa mungkin Anda hubungi pihak restoran atau komplain melalui aplikasi. Mudah-mudahan nanti bisa diteruskan ke pihak restoran. Misalnya Anda bisa sampaikan, saya pesannya makanan ini, tapi kenapa yang datang makanan ini? Nah, kalau kemudian misalnya mereka ganti dan makanan yang sudah dikirim tidak harus dikembalikan atas peraturan yang mereka punya, berarti makanan yang Anda terima pertama ini halal untuk dikonsumsi. Karena itu kesalahan dari pihak restoran. Jadi intinya Anda minta kehalalan dari mereka, baik dengan cara komplain atau dengan cara menghubungi nomor yang bisa dikontak dari mereka. Itu saja intinya. Kalau kemudian dua-duanya nggak bisa Pak, sementara makanan ditakutkan basi, Anda bisa konsumsi makanan itu, dan jika nanti Anda datang ke restoran tersebut, Anda bisa sampaikan kasus yang Anda alami. Kalau kemudian pihak restoran mengizinkan atau tidak mempermasalahkan, Anda tidak perlu membayar uang tambahan. Dan kalau bisa dikasih bukti foto ya, agar pihak restoran tahu bahwa sebenarnya mereka salah dalam mengirim makanan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Terkait konsekuensi bertaubat, apakah agar taubat kita diterima, kita harus selalu mengklarifikasi kepada publik bahwa apa yang kita lakukan adalah perbuatan dosa? Dan apakah hal ini berlaku untuk semua jenis dosa, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tentu saja tidak demikian, dan bahkan ada banyak dosa yang seharusnya kita rahasiakan. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Sesungguhnya seluruh umatku itu dimaafkan. Seluruh umatku dimaafkan, diampuni, kecuali al-mujahirun.
Al-mujahirun adalah orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan salah satu di antara bentuk mujaharah, kata Nabi SAW, wa minal mujaharati, dan bagian dari bentuk terang-terangan maksiat adalah ada orang yang bermaksiat di malam hari ditutupi oleh Allah, tidak ada satupun yang tahu. Lalu dia cerita kepada temannya, ya fulan, inni amiltul bariha kada wa kada. Wahai fulan, tadi malam saya berhasil melakukan seperti ini. Tadi malam saya berhasil melakukan seperti ini. Nah, di saat dia ngomong seperti itu, berarti dia sejatinya telah apa? Membuka aibnya. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu, kemaksiatan seperti apa yang kita harus memberikan klarifikasi? Jika bentuknya adalah kemaksiatan yang isinya menyebarkan keburukan kepada masyarakat. Misalnya ngajak orang untuk transaksi riba. Ada orang yang bekerja sebagai bagian pemasaran lembaga keuangan ribawi. Lalu setelah dapat sekian nasabah, dia resign. Karena dia tobat, takut kepada Allah setelah mendengarkan kajian, akhirnya dia resign. Maka saat dia resign, dia sudah pernah mempengaruhi, anggaplah misalnya 100 nasabah. Maka dia harus menyampaikan klarifikasi ke mereka bahwa apa yang dulu saya lakukan sudah saya tinggalkan dan saya bertobat darinya. Maka kami mengajak Anda juga untuk bertobat sebab ternyata ini ada transaksi riba. Mungkin Anda akan mendapatkan aneka cemooh, aneka misalnya kalimat-kalimat kasar dari mereka, tapi itulah konsekuensi ketika orang itu bertobat dari perbuatan semacam ini. Demikian pula ketika orang menyebarkan berita palsu, maka tobatnya adalah klarifikasi bahwa yang saya sebarkan kemarin palsu. Atau ada orang yang menyampaikan akidah yang menyimpang, maka dia harus sampaikan bahwasanya itu adalah akidah yang menyimpang, dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Berkaitan dengan harta haram, teman saya A punya hutang ke saya 90 juta. Karena saya desak si A untuk mengembalikan uang tersebut, tetapi si A mencuri mencuri B. Dan kemudian B meminta ke saya untuk mengembalikan uang tersebut, tetapi saya tidak mau. Kemudian uang yang sekarang di tangan saya termasuk uang haram atau tidak, Ustaz? Mohon arahannya, jazakumullahu khairan. Kalau Anda yakin itu adalah hasil curian atau uangnya B, Anda wajib kembalikan. Ya, karena dalam hal ini harta yang diperoleh secara zalim seperti harta hasil mencuri, harta hasil merampok, hasil korupsi, hasil menipu, dan seterusnya, pindah kemanapun tetap haram. Sehingga Anda wajib mengembalikan uang itu kepada B sebagai pemilik awal. Dan tanggung jawab A belum hilang, sehingga Anda boleh tagih terus dari si A yang dia punya utang kepada Anda. Oleh karena itu, pastikan bahwasanya A tidak boleh mencuri, dan Anda sampaikan, pokoknya nanti kalau kamu bayarnya pakai mencuri dan saya tahu, Anda berhak untuk menolak sampai A bisa mengembalikan uang itu dengan cara yang halal. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di kantor saya ada rumah dinas yang disediakan oleh perusahaan. Awal mulanya penempatan rumah dinas tersebut langsung diberikan ke karyawan tanpa ada biaya yang dikeluarkan oleh karyawan, yaitu karyawan yang akan menempati rumah dinas tersebut. Tetapi saat ini karyawan yang akan menempati rumah dinas tersebut harus membayar ke orang yang sebelumnya menempati rumah dinas tersebut dengan dalih sebagai uang perawatan, dan perusahaan tutup mata dengan hal ini. Bagaimana hukum terkait hal ini, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Dan mohon penjelasan dan arahnya, jazakumullahu khairan. Baik. Kalau tadi dia bilang membayar itu sebagai biaya perawatan, bukankah
dia sendiri juga yang mendapatkan manfaat dari rumah itu. Jadi anggaplah itu biaya perawatan, tapi Anda sendiri juga menempati rumah itu, dapat manfaat dari situ. Dan normalnya orang ketika mendapatkan manfaat, dia sekaligus merawat. Wa ala kullin, intinya praktek minta bayaran ini haram. Saya memahami ini sebagai tindakan yang haram, bahkan termasuk pemalakan, ya, pemerasan terhadap orang yang mau menempati berikutnya. Dan itu sama-sama orang dalam, cuman beda posisi. Mungkin ada yang lebih senior, lalu beliau mau pensiun, harus pindah, akhirnya tempatnya digantikan oleh yang lain. Kalaupun demikian, ya dia tidak boleh untuk ngecas, minta sesuatu kepada penghuni baru, karena kan sama-sama karyawan yang punya hak yang sama. Oh, tapi saya sudah mengeluarkan uang untuk ini, untuk renovasi. Yaitu urusan kamu dengan perusahaan, bukan dengan orang yang mau menempati rumah yang baru, karyawan yang mau menempati yang kedua ini. Sehingga yang kami pahami, yang minta bayaran ini hukumnya dia zalim. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari teman-teman semester 3, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, jika kita dikasih hadiah dari saudara, sedangkan kita tahu bahwa saudara tersebut masih punya hutang yang harus dilunasi, apakah kita berhak menolak dan mengembalikan hadiah tersebut? Atau sikap seperti apa yang harus kita ambil, Ustaz? Mohon arahan dan juga penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau nilainya tidak terlalu besar, ya, insya Allah tidak masalah, Anda terima. Tapi kalau nilainya besar, signifikan, dan itu bisa ganggu siklus pembayaran utangnya, Anda bisa arahkan ke dia. Kamu jangan kayak gini, dahulukan menutupi utangmu dulu. Sehingga kita minta yang bersangkutan agar menutupi utangnya dulu, mendahulukan menutupi utangnya. Karena yang seperti ini, jangan sampai utang yang sifatnya mendesak, dia tidak segera dibayarkan, sementara yang bersangkutan menggunakan dananya untuk kepentingan yang lain, yang kurang mendesak. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Kemudian insya Allah pertanyaan terakhir dari pertanyaan teman-teman semester 3 dan dari pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di kami, ya. Oleh karenanya setelah ini silahkan bisa resen teman-teman sekalian yang ada bertanya. Nanti insya Allah kami berikan kesempatan secara langsung untuk bertanya kepada Ustaz. Dan dari catatannya mohon untuk bukan yang kasus yang panjang, ya teman-teman, karena forum kita terbatas. Dan terutama kasus waris mohon untuk ditahan dulu, dan kita persilakan untuk teman-teman yang mungkin menanyakan berkaitan dengan materi maupun kasuistik yang bisa dibilang kecil, ya, seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Apabila si A punya penghasilan halal dan penghasilan dari trading saham, dan kita tahu sejak ikut trading saham dengan Afan, dan kita tahu sejak ikut trading saham, dan si A juga bercerita sendiri bahwa hasil trading saham sangat menguntungkan. Dan sejak saat si A rajin bersedekah dan royal atau suka mentraktir dan sebagainya, bagaimana sikap kita apabila kita ditraktir atau diberi hadiah oleh si A? Apakah menerima ataukah harus menolaknya? Mohon arahnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wallahu alam, insya Allah boleh diterima, karena dia masih punya sumber pendapatan lain yang mubah, sehingga tidak masalah ketika diterima. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikutnya kita langsung, ya, ke teman-teman yang berada di Zoom, terutama yang resen. Kami berikan kesempatan. Sudah ada yang resen atas nama Ibu Supriyatin. Kami persilakan untuk bisa membuka mic-nya dan silakan untuk bertanya. Silakan, Ibu. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi ternyata. Saya punya teman yang suaminya bekerja di bank, istrinya kerjanya
part-time yang saya paham gajinya sangat kecil. Kalau kita diundang ke rumahnya makan dan makanannya itu harus mengeluarkan uang yang sangat banyak, bagaimana hukumnya ya Ustadz? Karena kita paham gaji istrinya itu kalau untuk itu nggak mencukupi gitu Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik, ada rincian berkaitan dengan apa hukum menerima hadiah atau hibah dari orang yang pendapatannya bermasalah. Kita rinci sebagai berikut ya. Yang pertama, orang yang dominan pendapatannya halal. Dominan pendapatannya halal, maka kita boleh menerima hadiah atau hibah darinya. Yang kedua, pendapatannya berimbang antara yang halal dan yang haram. Dan pendapat yang benar kita tetap boleh menerimanya. Yang ketiga, dominan haram, sehingga dia punya pendapatan halal tapi terlalu minor, yang dominan yang haram. Nah, bolehkah menerima hadiah dari orang semacam ini? Sebagian ulama menilai hukumnya makruh karena dominan pendapatannya haram, dan ada yang mengatakan dibolehkan. Kemudian yang terakhir adalah semua pendapatannya haram. Nah, yang kayak gini banyak ulama yang melarangnya, meskipun ada juga yang membolehkan, tapi tidak ada kondisi di mana itu bisa membuat dia termotivasi untuk mendapatkan hal yang haram tadi. Jadi misalnya dengan menerima ini dia jadi senang sama orang itu, akhirnya ketularan untuk bertransaksi yang haram. Tapi intinya wallahu alam, dalam hal ini dipermasalahkan oleh ulama ketika ada orang yang dia menerima hadiah dari orang yang penghasilannya dominan haram. Sehingga kami sarankan, ya, kalaupun mau diterima kasihkan ke orang lain. Wallahu alam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian sudah ada yang resen berikutnya atas nama Wahyu Indah. Silakan untuk bisa unmute. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ASN Ustaz. Nah, itu di dalam rumah sakit pemerintah itu ada koperasi simpan pinjam yang tergolong riba. Diwajibkan untuk semua ASN untuk ikut. Nah, itu kan ada waktu itu pas hari raya itu dikasih bingkisan Ustadz. Nah, itu apakah kita boleh menerima atau tidak? Dan itu sebenarnya itu boleh menerima atau tidak, dan tapi itu diwajibkan untuk diterima. Dan misalkan kita tidak boleh menerima, terus barangnya itu dikemanain Ustadz? Nah. Baik, bisa kita pastikan bahwasanya hadiah bingkisan itu adalah dari hasil riba jika unit usaha yang dikembangkan oleh koperasi itu hanya simpan pinjam, nggak ada yang lain. Oleh karena itu, ketika Anda terima bingkisan lebaran tadi, Anda bisa kasihkan fakir miskin atau siapapun yang berhak untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya silakan kepada sama Yuliati, bisa membuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, terkait haji dahiliyah. Jadi kan saya membaca tulisan yang tentang haji dahili, terkait fikih muamalah, kemudian fikihnya sama legalitas administratifnya. Nah, kemudian dari tulisan tersebut, yang pertama disebutkan hukum dari sisi legalitas Saudi. Dijelaskan Saudi Arabia melalui platform nusuk dan Kementerian Haji membuka peluang haji untuk mukimin pemegang iqomah. Maka yang pertama, selama seseorang memiliki iqomah yang valid dan terdaftar dalam sistem nusuk dan mendapat tasrih resmi untuk berhaji dari pemerintah Saudi, maka secara administratif
dan hukum negara Saudi boleh dan legal. Siap. Termasuk meskipun orang tersebut baru datang dengan visa kerja atau join syarikat untuk tujuan utama berhaji. Selama semua proses dokumen sah dan pihak syarikat ridho, maka Saudi tidak mempermasalahkannya. Nah, ini dianalogikan juga banyak terjadi kepada mahasiswa asing yang daftar haji dahili ataupun iqomah temporer dari proyek-proyek tertentu ataupun pekerja musiman yang niat utamanya juga ingin haji. Nah, kalau boleh mau minta pendapat Ustadz tentang tulisan tersebut, apakah memang benar seperti itu ataukah ada sudut pandang lain dari sisi fikih muamalahnya ya Ustadz? Syukron Ustadz. Baik, mungkin ya saya boleh sebut ada bagian data yang tidak dibuka dalam tulisan itu. Karena intinya orang bisa melakukan haji dakhili. Dakhili kan artinya residen ya. Itu ketika dia sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia, atau sebagai tadi orang yang mau bisnis di sana. Nah, masalahnya ketika teman-teman yang datang untuk berhaji dakhili, dia mendapatkan iqomah dan mendapatkan kafil, ada penjamin. Terus di situ tertulis bahwasanya dia datang ke sini untuk menjadi A, menjadi B, menjadi C. Sampai ada salah satu teman yang cerita jadi pengembala kambing, jadi babysitter, jadi ini dan seterusnya. Tapi itu semuanya tidak ada yang dia kerjakan. Dia nggak pernah mengerjakan itu, sehingga dia terdaftar untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, lalu akan mengerjakan itu semuanya, tapi ternyata tidak. Sampai di sana di bulan Syawal misalnya, kemudian setelah itu karena masih terlalu lama dia pulang dulu, nanti menjelang Idul Adha atau menjelang Idul Hijjah dia datang lagi, dan tidak ada aktivitas kerja itu sama sekali. Padahal secara tertulis di situ dia seharusnya menjadi pekerja A, menjadi pekerja B, dan memang dia bukan pekerja A, bukan pekerja B. Yang mungkin boleh saya sebut ada manipulasi data. Maka mungkin yang buat tulisan bisa ditanya, ada nggak dalam haji dakhil itu manipulasi data? Kemudian saya sendiri kurang begitu tahu aturan resminya tentang residen ini berapa tahun minimal untuk bisa dapat visa haji atau dapat tasrih haji. Kalau dia dapat visa ya, visa masuk Saudi sebagai tenaga kerja. Nah, untuk bisa dapat tasrih haji, izin haji, itu butuh berapa lama? Ada yang mengatakan minimal 2 tahun 2 tahun kerja baru bisa. Kalau kurang dari itu belum bisa. Nah, kenapa ini bisa? Ada yang nggak normal. Setiap nggak normal pasti melalui suap. Setiap nggak normal, antara kebijakan atau itu suap. Nah, ketika jumlahnya banyak untuk bisa disebut kebijakan, rasanya kok berat. Maka mungkin yang terjadi adalah melalui suap. Sehingga kita tidak merekomendasikan seperti ini. Pertama, di sana ada manipulasi data. Yang kedua, rentan dengan yang namanya suap. Karena itu tolong tanyakan secara jujur, travel ngasih jawaban. Dalam haji dakhili Anda ngasih suap atau tidak? Sehingga tolong sampaikan dengan jujur, biar jamaah tahu ada nggak pelanggaran yang haram di situ. Oh, ternyata terjadi, Pak, menyuap petugas. Sehingga dari situ dia bisa terbit tasrih haji padahal belum memenuhi syarat. Nah, kalau demikian realitanya, ya bagaimana kita harus bermaksiat terlebih dahulu sementara kita ingin untuk meraih haji yang mabrur. Dan suap itu bukan dosa yang biasa, tapi itu dosa sangat besar. Wallahu alam. Intinya semua yang tidak normal sebaiknya jangan dilakukan, itu aja. Anda datang terdaftar dengan visa. Visa itu kan berarti izin masuk ke negara orang lain. Seperti mahasiswa misalnya, izin masuk ke negara orang lain sebagai pelajar, izin masuk ke negara orang lain sebagai visitor, izin masuk ke negara orang lain sebagai jamaah haji atau umroh, dan seterusnya. Nah, ketika di situ ada izin sesuai dengan yang tertera, seharusnya dia laksanakan sesuai dengan tugas itu, sesuai dengan fungsi itu.
Kamu datang ke sini sebagai apa? Ya mau jadi tenaga kerja, ya kerja dulu kalau gitu. Tapi nyatanya dia tidak. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kemudian berikutnya yang sudah resen atas nama Firlian Amanati, dipersilakan untuk bisa unmute. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana hukum membeli emas di tempat, namun metode pembayarannya dengan kris? Apakah ini masuk dalam kaidah ya dan biadin? Kalau kris itu masuk ke rekening diterima oleh penjual berapa lama? Langsung di tempat Ustaz dengan kris. Ya, insya Allah tidak masalah. Berarti bisa ya dan biadin. Terhitung ya dan biadin. Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Berikutnya atas nama Rizka, silakan untuk bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya mengenai biaya transfer. Kalau saya pakai rekening BSI itu kan transfer antar bank kena biaya ya, BI Fast itu 2.500. Nah kalau saya pakai GoPay itu tuh dia ngasih free transfer ke antar bank sampai 100 kali. Dan sekarang tuh ada Blue BCA yang kalau transfer antar bank atau ke e-wallet dia ngasih reward. Jadi ada biaya transfer tapi nanti dia kasih cashback. Nah hukum di GoPay yang gratis sama di Blue BCA yang ada cashback itu gimana ya? Terima kasih Ustaz. Ya. GoPay itu Anda harus top up berapa lama? Top upnya bisa langsung, jadi misalkan saya perlu transfer saat itu juga gitu. Ya intinya kalau seketika berarti tidak ada akad utang ya. Karena memang tujuan Anda bukan untuk pembayaran, tapi tujuan Anda untuk transfer ke antar bank. Kalau mereka ngasih gratis ya sah-sah saja. Berarti mereka mau melakukan sukarela untuk itu. Boleh. Wallahu a'lam. Ustadz Afwan, kalau misalkan saya jadi ada kecenderungan nyimpen uangnya mending di GoPay aja gitu karena keperluan transfernya lebih banyak ke antar bank dibanding saya naruh di BSI, apa itu boleh? Insya Allah tidak masalah. Tujuan Anda kan untuk lalu lintas uang, bukan untuk belanja, sehingga Anda gunakan itu untuk fasilitas yang lebih mudah. Insya Allah tidak masalah. Iya, syukran Ustaz. Barakallahu. Baik, berikutnya atas nama Abu Mikaela, dipersilakan untuk bisa unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Mohon izin Ustadz, sebelumnya anak ini anggota TNI dan di Undang-Undang TNI itu ada disebutkan bahwasanya salah satu pasalnya menyebutkan bahwa TNI dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis. Kemudian bagaimana Ustadz hukumnya apabila saya ini menitip jualan di koperasi yang ada di kantor? Apakah ini termasuk kegiatan bisnis atau tidak? Karena di undang-undang tidak disebutkan secara rinci kegiatan bisnisnya itu seperti apa. Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah. Ada peraturan kayak gitu ya. Di zaman Umar ada seperti itu Pak. Jadi waktu Umar menjabat sebagai khalifah, beliau ngasih peraturan semua pejabat tidak boleh melakukan praktek bisnis praktis. Sehingga misalnya yang gubernur-gubernur di daerah A, gubernur di daerah B, karena ketika itu kan kaum muslimin sudah wilayahnya cukup luas, sehingga Umar menetapkan gubernur daerah A, gubernur daerah B, dan mereka dilarang untuk terlibat dalam praktek bisnis praktis. Dan alhamdulillah ternyata itu dijumpai di tempat kita.
Cuman pelanggaran seperti ini kan terlalu banyak. Sehingga apakah boleh misalnya kita menitipkan barang di koperasi, padahal koperasi itu juga koperasi internal sendiri. Ya, saya kira kalau koperasinya koperasi internal, insya Allah tidak masalah. Karena itu terhitung sebagai kegiatan internal. Jadi kalaupun terhitung bisnis, ya bisnis tidak terlalu besar. Wallahu a'lam. Begitu Bapak? Baik, jazakumullah khairan kasih. Barakallahu fikum. Semoga selalu istiqomah, Pak. Amin, insyaallah Ustaz. Mohon doanya Ustaz. Allah ya, fadlukum. Terima kasih Ustaz Jazakumullah khairan atas jawabannya. Berikutnya yang sudah resen atas nama buku, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Pugu, suaranya nggak jelas di sini. Suara Pak Pugu putus-putus, kadang keras, kadang hilang. Halo. Baik, coba sekarang. Oh ya. Ini sebagai misal Ustadz, ada seorang karyawan, dia backgroundnya belum punya ijazah S1. Kemudian dia diproyeksikan untuk seleksi kenaikan posisi, di mana posisi itu dari HRD-nya mungkin dia salah satu persyaratannya adalah harus punya ijazah S1. Kemudian dia kayak nyari ijazah gitu ya, kayak nembak gitu. Terus kemudian dia ikut seleksi internal, ternyata kemudian dia lolos dan bisa dari hasil seleksi itu dia qualified dan bisa dapat promosinya tersebut. Kira-kira bagaimana status penghasilannya dari untuk yang seperti itu? Dia saat nyari ijazah itu ada kegiatan belajar nggak? Walaupun online sebentar. Iya ada. Tapi mungkin ya kayak misalkan mungkin hanya 1 tahun misalkan seperti itu. Ya, selama dia masih berhak untuk mendapatkan ijazah itu ya insya Allah tidak masalah. Nah, masalah berat dan tidak kan yang menentukan adalah yang punya kebijakan. Oleh karena itu, dalam hal ini, jika yang bersangkutan tetap ingin bekerja di tempat itu dengan menggunakan ijazah yang dia punya, ya wallahu alam, coba terus terang saja ke pihak HRD, sampaikan bahwa kondisi ijazah saya seperti ini. Kalau pihak HRD tidak mempermasalahkan, ya terserah, pokoknya yang penting kamu punya ijazah S1. Kalau pihak HRD tidak mempermasalahkan, ya insya Allah dari seleksinya terbukti misalkan dia bisa perform qualified gitu. Ya, itu kan perform qualified, tapi di sini ada data yang keliru ya. Jadi bukan di kemampuannya, tapi di kedisiplinan dia. Allahu a'lam. Siap. Ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu. Jazakumullah khairan. Baik, berikutnya atas nama Ratna, kamu persilakan untuk bisa membuka mic-nya. Baik, coba ditunggu sebentar ya. Baik, kita tunggu sebentar. Ustaz sedang ada keperluan ya, sebentar. Oh iya. Dan mungkin sembari kita menunggu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Ibu, kita menunggu Ustaz terlebih dahulu. Oh iya. Ustaz sedang ada keperluan sebentar. Mari kita tunggu dulu. Dan sembari menunggu teman-teman semua, izinkan kami mengingatkan pula bahwa pekan ini pekan tenang ya, minggu tenang,
Dan silakan walaupun tenang ya tetap murojaah ya, karena pekan berikutnya kita ada ujian akhir. Silakan dipersiapkan, sebagaimana kami informasikan waktu untuk ujian akhir insya Allah 2 pekan, dan di setiap mata kuliah nanti akan ada 32 soal, dan nanti bisa dimulai silakan dari mata kuliah yang dikendaki yang apa, insya Allah tidak masalah, mau fikih muamalah dulu atau fikih ibadah dulu tidak mengapa, tidak harus berurutan. Yang penting nanti sekali mengerjakan selesai satu mata kuliah, dan diharapkan nanti karena waktunya 2 pekan ya teman-teman, nanti bisa mungkin hari ini satu mata kuliah dulu, baru hari berikutnya satu mata kuliah agar maksimal. Walaupun bisa juga satu hari langsung 5 mata kuliah, namun kami menganggap persiapannya mungkin kurang ya, karena langsung memaksakan 5 mata kuliah sehari selesai. Jadi harapkan biar lebih maksimal, nanti silahkan bagi teman-teman untuk bisa membagi waktu, silahkan nanti mengerjakan di waktu yang senggang dan longgar, dan tidak perlu terburu-buru karena tidak ada batasan waktu pula. Selama masih stay di situ insya Allah masih aman ya, dan jangan lupa untuk nanti sampai dikerjakan sampai akhir. Dan baru setelah itu nanti setelah ujian nanti insya Allah akan ada registrasi ulang ya, bagi teman-teman yang lanjut ke semester berikutnya. Dan khusus untuk semester teman-teman semester 4 nanti insya Allah kita akan ada wisuda maupun online ya, dan ini nanti akan kami berikan pula sertifikat, kemudian nanti juga ada transkrip nilai insya Allah, dan yang terakhir nanti insya Allah akan ada hadiah pula bagi beberapa teman-teman yang nilainya tinggi, insya Allah sekitar 5 putra dan 5 putri. Dan juga nanti kami bagikan pula nanti insya Allah modul lengkap dari semester 1 sampai dengan semester 4 bagi teman-teman yang dinyatakan wisuda dari LB Academy Angkatan 4, seperti itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, silakan. Baik, sudah siap Ustadz? Bismillah. Masya Allah. Tadi Ibu Ratna ya, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ya. Saya mau bertanya, saya punya tetangga itu baik banget Ustadz, tapi non-Islam itu. Terus beliaunya juga makan babi Ustadz. Nah dia sering banget ngirim makanan ke kami. Nah saya pernah buka jawaban dari YouTube-nya Ustadz Khalid Basalamah, itu dihukumi makanan itu halal gitu loh Ustadz, nggak apa-apa gitu. Tapi saya itu masih ragu terus untuk makan, takut gitu Ustaz. Terus pertanyaan saya tuh makanan itu sebaiknya diapain gitu. Kalau saya kasihkan ke pembantu takutnya ya orang saya aja nggak makan, masa orang lain juga suruh makan gitu Ustaz. Gimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Ibu tinggal di mana Bu? Surabaya Ustaz. Oh ada kayak gitu. Iya. Saya sering ikut kajian Ustaz di Al-Hikmah. Kejadian yang ibu alami ini pernah dialami oleh sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i ini dulunya Nasrani, lalu beliau bertaubat masuk Islam. Cuman lingkungannya masih banyak yang seperti itu, lingkungan ahli kitab. Akhirnya ketika konsultasi kepada Nabi SAW mengenai hadiah makanan dari tetangga, Nabi SAW minta agar jangan gunakan piring mereka, tapi gunakan piring pribadi. Oleh karena itu dalam hal ini, jika ibu yakin bahwasanya dia suka makan babi, lalu dia menghadiahkan makanan, maka perlu dilihat makanannya apa. Kalau makanannya beli di luar, insya Allah tidak masalah, ada konsumsi. Tapi kalau makanannya dia sendiri yang bikin, dan itu makanan yang harus dimasak, Anda bisa pastikan ini pasti dimasak pakai wajan dia sendiri, pakai panci dia, yang itu kadang dipakai untuk goreng babi, dipakai untuk ngerebus daging babi, maka Anda tidak boleh menerimanya atau Anda tidak boleh mengkonsumsinya. Dan nanti Anda harus kasihkan ke kalau ada binatang ya kasihkan ke binatang. Ya, karena ini termasuk di antara
makanan yang kemungkinan besar mengandung najis karena dia mengkonsumsi daging babi. Begitu? Meskipun apa alatnya itu udah dicuci pun itu masih najis ya Ustaz ya. Alatnya sudah dicuci. Ya kan peralatannya memasaknya. Anda yakin sudah dicuci? Iya. Yakin sudah dicuci? Jangan-jangan masih nempel lemak-lemaknya. Itu ya Ustaz. Apalagi yang namanya minyak ya. Gitu ya. Yang namanya minyak kan kadang tidak sekali pakai buang, bisa jadi 2 atau 3 kali pakai. Iya. Itu Ustaz ya. Barakallahu fikum. Barakallahu. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu. Baik, mungkin karena sudah malam, Ustaz, mungkin 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Tafadhol. Ya, baik. Mungkin 2 pertanyaan lagi nanti terakhir dari atas nama Bang Heri dan juga atas nama Bapak Sigit. Untuk yang lainnya mohon maaf karena waktu sudah malam juga ya. Kita juga persilakan nanti Ustaz untuk bisa beristirahat pula. Langsung saja kami kepada Bapak Heri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Heri. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz, saya mau tanya terkait jual beli emas, Ustaz. Ini kasusnya seperti ini, Ustaz. Si A sebagai pembeli ada di kota B, sedangkan penjual ada di kota C. Agar transaksinya ini halal, si penjual ini nanti menunjuk wakil atau si pembeli ini menunjuk wakil, misalnya wakilnya ini istrinya dari penjual. Istri penjual. Kemudian dilakukan sebagai wakil dari pembelinya. Apakah transaksi seperti ini dihalalkan, Ustaz, dalam transaksi jual beli emas? Atau seperti apa agar pembeli jauh ini bisa statusnya mungkin jadi halal gitu, Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Memang solusinya ada wakil ya, wakil yang nanti mewakili konsumen untuk datang ke tempatnya penjual ketika mereka ingin transaksi emas, sehingga wakil ini bawa uang atau nanti uangnya ditransfer di tempat, kemudian nanti dia dipasrai untuk membawa emas senilai transaksi. Wallahu alam, insyaallah tidak masalah. Nah, mungkin yang perlu dipertanyakan adalah wakilnya itu istrinya, istri penjual dan penjual itu dianggap satu. Sehingga dalam hal ini yang lebih tepat ya wakilnya jangan istri penjual tapi orang lain. Wallahu a'lam. Karena ada sebagian ulama yang melarang. Jadi wakil itu tidak boleh, wakil dalam seperti ini ya, tidak boleh orang yang syahadat, orang yang persaksiannya tidak diterima. Jadi misalnya seorang suami punya kasus di pengadilan, yang jadi saksi istrinya itu kan nggak diterima. Ya, kalau yang jadi saksi kerabat dekatnya mana mungkin itu akan bisa sesuai dengan kenyataan. Wallahu alam. Begitu, Pak. Nah, Ustaz, jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ya, baik, pertanyaan terakhir kami persilakan kepada Bapak Sigit untuk bisa membuka mic-nya. Silakan Bapak Sigit. Sekali lagi, Bapak Sigit silakan. Nampaknya nggak jadi. Jadi baik, kami diskualifikasi ya. Langsung kepada terakhir Ibu Elis Kurniasih, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya mengikuti paket lebaran di mana setiap peserta menyetorkan sejumlah uang setiap bulannya menjelang Idul Fitri, kemudian diberikan bingkisan sembako? Nilainya sama nggak dengan uang yang disetorkan?
dengan nilai sembakonya Ustaz. Ya. Kurang tahu ya Ustaz. Oh iya. Kalau nilainya sama nggak apa-apa. Berarti itu kan jual beli sembako yang nanti akan diserahkan menjelang Lebaran. Tapi Baik, uangnya Ustaz. disegerakan dengan cara dikumpulin dulu. Betul Ustaz. Misalnya sepakat 500.000 ya iurannya. Nah 500.000 disimpan ke salah satu anggota. Nanti akan dipakai untuk beli sembako dan dibagikan kepada semua anggota. Baik Ustaz. Baik, begitu. Jazakumullah khairan Barakallahu Ustaz. fikum, jazakumullah khairan. Baik, walhamdulillah. Mau ditambahkan satu lagi Mas Yadino? Satu lagi Ustaz. Baik Ustaz. Mungkin tadi yang sempat terlempar Ustaz, Bapak Sigit ya. Ini sudah Silakan Pak lagi. Sigit. Silakan Pak Sigit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatannya. Barakallahu. Izin bertanya Ustaz. Di komplek tempat Ana tinggal itu biasanya menjelang peringatan 17 Agustus dikoordinir oleh pihak RT itu ditarik iuran sejumlah uang misalnya 100.000 atau berapa ratus ribu yang kegunaannya itu untuk keperluan perayaan di tingkat RT perayaan 17 Agustus Ustaz. Yang kegiatannya ya bisa makan bersama warga RT dan yang lain-lainnya, termasuk juga ada perlombaan untuk anak-anak. Nah, salah satu kegiatannya itu untuk kegiatan anak-anak dan diambilkan hadiah lomba juga dari iuran tadi. Nah, pertanyaan saya, bolehkah ketika anak-anak khususnya misalnya anak-anak kita ikut lomba yang nantinya akan mendapatkan hadiah dari situ? Makasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Semoga kampungnya barokah ya. Intinya dalam hal ini jika yang bersangkutan tadi atau para peserta tadi dia dimintai donasi tapi sifatnya sukarela, berarti mau dipakai hadiah maupun untuk kegiatan operasional tidak masalah, karena selama sifatnya sukarela tidak masalah. Selama sifatnya sukarela hukumnya boleh. Dan dalam hal ini ya insya Allah seperti praktek yang tadi Bapak ceritakan tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khairan. Baik Mas Yadino, saya kira itu yang bisa kita aturkan. Semoga yang sederhana ini bermanfaat dan mohon maaf bagi teman-teman yang sudah raise hand tapi belum direspon mengingat keterbatasan waktu. Insya Allah nanti kita akan ada sesi yang lain ya, yang mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi secara online. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Munir Faiz atas banyak ilmu yang telah diberikan kepada kami, banyak faedah-faedah yang diberikan kepada kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua dan juga menjadi penambah pahala kebaikan bagi Ustaz. Dan kami doakan semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan juga keluarga dalam kebaikan dan juga kesehatan. Dan berikutnya, mohon maaf teman-teman semua, tidak semua pertanyaan bisa kami jawab ya. Mungkin ada tadi yang banyak yang chat belum kami baca sama sekali. Karena Masya Allah yang resen juga banyak dan ini juga banyak pula yang belum dapat kesempatan. Oleh karenanya kami dari tim ANB Academy memberi tawaran ya atau mungkin challenge buat teman-teman sekalian. Apabila teman-teman menghendaki live session muamalah, silakan chat ke admin ANB Academy. Apabila nanti jumlah yang meminta live session, tentu ini yang bertanya ya, lebih dari 15 orang, ada kemungkinan pekan depan kita jadwalkan lagi dengan catatan nanti yang pertama lebih dari 15 orang yang chat untuk meminta diadakan live session muamalah, dan yang kedua jika Ustadz bisa. Namun nanti tentu kita minta ke Ustadz ya, kita lebih ke Ustadz untuk bisa menyediakan atau meluangkan waktunya untuk teman-teman ANB Academy. Baik, untuk chatnya nanti chat ke admin, chat WA silakan. Nanti kan kami hitung jika lebih dari 15 orang yang chat untuk meminta ada live session,
insya Allah kami usahakan untuk ada live session lagi dengan catatan Ustadz bisa, namun akan kami usahakan insya Allah. Baik, demikian teman-teman semua, jazakumullah khairan atas waktu yang sudah diluangkan untuk live session malam hari ini. Jangan patah semangat untuk belajar dan terus semangat dalam belajar. Semoga upaya kita dalam belajar ini merupakan bukti kesungguhan bahwa kita mengamalkan sebuah hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu, ilmu agama dan kewajiban setiap muslim, dan semoga dengan belajar kita dibukakan jalan menuju surga oleh Allah sebagaimana hadis yang telah populer yang sering kita dengar. Dan kita tak lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, semoga berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, istiqomah dalam belajar dan beramal, dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan juga Allah berikan kepada kita surga firdaus yang tinggi insya Allah. Baik, demikian teman-teman sekalian, sekali lagi jazakumullah khairan, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam kebaikan dan kesehatan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sedikit informasi, insyaallah besok malam akan diadakan pola live session untuk fikih ibadah yang akan dibersamai oleh guru kita yaitu Ustaz Ahmad Ansori. Jadi silakan bagi teman-teman yang memiliki kelonggaran ataupun dilonggarkan waktunya bisa bergabung, dan semoga kita mendapat banyak faedah di live session besok. Demikian kami satu MC dan juga teman-teman yang bertugas izin undur diri dan mohon maaf apabila terdapat sedikit maupun banyak kesalahan dalam memandu live session pada malam hari ini. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.